Bang, karena kan lagi rame-ramenya nih di alumni IKA 28 lagi ada pemilihan ketua IKA. Kayaknya Abang aktif banget deh nyebut di situ. Padahal secara ini kan Abang udah angkatan 72 gitu ya. Udah tuir gitu ya. Udah tuir. 73 gue. Oh 73. Tapi masih ikut nyebur. Iya, Apa tuh? Kenapa sih? Pengen tahu Abang. Jadi rame, seru ya. Jadi rame seru. Sebenarnya saya tuh udah ikut gerbongnya beda kubu sebenarnya saya. Saya udah ada calonin. Beda kubu gimana? Ya, saya kan udah ikut gerbongnya teman-teman dekat saya. Oh. Cuman saat terakhir dia bilang dia nggak jadi menyalonin. Nah, kan saya jadi galau. Oh, jadi temen Abang nih, teman dekat. Tadinya mau nyalonin diri jadi kandidat IKA, ketua IKA, tapi dia mundur. Apa nggak lolos verifikasi? Nggak jelas juga, yang penting dia nggak jadi. Oh, nggak jadi. Saya nggak jadi. Nah, nggak jadi kan saya harus ini siapa nih? Nah, kan kita bingung, ya kan? Ada sih yang ngajak tarik sana, tarik sini, tapi kan saya nggak kenal. Nggak kenal ya? Qadarullah saya terpikir sama Safar jauhan kita. Oh, Safar kan angkatan 92, jauh banget sama 93 Abang. dia. 93 sama Abang jauh loh. Ya, lintas generasi. Cuman 2 dekade. Ngelewat 2 dekade ya. Tapi kenapa tuh Abang pilih Safar? Emang apa ada yang berkesan atau gimana sejarahnya dia gitu? Awal mulanya? Pertama ketemu dengan Safar itu auto meeting di sekretariat. Ternyata Safar itu ketua panitia Reuni Akbar. Oh, Reuni Akbar yang akan datang nih. Iya, pas ini Ares. Nah, saat itu saya dengar nih orang bijak juga nih. Karena dia nyarankan ke Ares sebaiknya Reuni Akbar ditunda. Ditunda dulu. Jangan dipaksakan. Dulu rencananya tahun berapa sih? Ya, tahun sekarang ya. Harus jadi sebelum Ares lengser. Sebelum Ares lengser. Akan diadakan reuni Akbar. Ketuanya Safar. Ketuanya Safar. Nah, Safar Damsa. Safar saran. Kasih saran. Nah, saya pikir bagus juga nih barang, ya kan? Ya, udah, saya cari nomor teleponnya. Mas saya punya nih. Cuma nggak ada teleponnya. Tahu-tahu gue datang aja kan, nanti gue dikira debt kolektor lagi. Iya. Akhirnya udah teleponnya, gue tanya, Safar bisa nggak saya ketemu? Ada apa bang? Dia kaget. Ntar deh kita bicarain. Nah, pas saya ke rumahnya, pagi-pagi tuh, Minggu pagi. Oh ini dilom gini, harus pagi bang atau sore. Kenapa? Saya tanya. Soalnya kalau hari ini saya ada pengajian rutin tiap minggu. Emang abang datang ke rumah Safar hari apa? Hari Sabtu. Oh jadi tiap Sabtu di rumahnya diadain pengajian. Maksudnya gitu, yang nggak bisa ditinggal. Nah, akhirnya boleh bang, hasil jam 9 dan ya. Ya saya datang dong. Ya pas saya datang, dia belum mandi. Gue kecepatan, gue terlalu semangat kali ya. Emang gue liat tuh masih kurang 10 menit nih. Terus? Udah pas masuk, udah silakan. Wah, saya agak terkesan juga nih. Terkesannya kenapa? Apanya sih yang orang kan biasanya ada ruang tamu. Ruang tamu rumahnya. Nah, kalau dia pas saya masuk, oh ini ruangan buat kajian. Oh. Cakep deh, cukup mewah gitu loh. Mewah ya. AC dingin, tuh dipakai karpet tebal, kursi yang pakai tatami gitu. Oh, deret 20 kursi. Rupanya rutin ada pengajian. Oh, rutin tiap Sabtu tuh di rumahnya, ruang tamunya. Lu udah ngebayangin ya, tapi belum pernah kesana sih ya. Jadi istilahnya dihibahkan lah untuk pengajian gitu ya. Akhirnya seperti begini, wah 1 poin udah masuk nih barang. Karena kan ada pesan nih dari senior saya. Bang Inan, kita ini susah, nggak ada referensi buat milih siapa. Tolong pilihin katanya. Antara lain yang singkat begini. 1 orangnya smart, ya udah pastilah smart. Kedua katanya ibadahnya bagus. Nah, gue lihat ya, masa kurang bagus di rumahnya dia pengajian. Apalagi pesan teman-teman abang yang suhu-suhu nih. Ya terus amanah. Terus dia bilang terakhir lagi juga gini, ya cukup berdaging juga katanya. Cukup berdaging. Gue pikir kayaknya udah komplit nih, gue bilang. Oke. Jadi itu abang baru ngelihat dari satu sisi ya. Terus abang ngulik lagi dong nih. Enggak, dia belum nongol nih. Oh belum nongol. Pas nongol, kan modelnya kayak Ustadz nih ulang. Pakai gamis. Oh pakai gamis. Karena dia mau acara kan.
Ya udah ngomong-ngomong, saya bilang maksud saya ngapain dateng. Terus Dia bilang, wah berat tuh bang. Saya bilang nggak usah berat-berat lah, sabar. Kan mana bersedia jadi ketua reuni akbar. Dia bilang kalau reuni kan cuma satu acara aja selesai. Paling dua selesai kan. Kalau ini kan 3 bulan yang harus dia kawal, 3 tahun dia harus kawal terus. Jadi ceritanya abang sowan ke rumahnya Safar untuk juga bicarain gimana nih kalau kita usung jadi ketua IKA gitu ya. Karena sohibnya abang yang tadinya mau abang pilih nggak jadi pilih. Karena dia setuju, kita bergerak lah. Tim nggak punya kita. Dia bertanya, siapa bang timnya? Ya nggak ada. Jadi timnya nih abang Yunan doang nih, suhu angkatan 74. Nah udah gue tarik, tanya kan angkatan berapa? Siapa? 93. Ya udah, benar adik saya kan 93 juga. Ditanya, oh Ega katanya 93. Oh Ega sih udah kenal deh gue. Siapa lagi? Siapa? Akhirnya terkumpul tuh. Tadinya kan Safar bilang, awalnya dia ngerasa diceburin. Dia belakangan dia ngerasa nggak diceburin gitu ya. Soalnya yang mau berenang banyak kan. Jadi kita berenang rame-rame ceritanya. Oh iya. Terus apalagi nih poin setelah abang ketemu figur pertama kali dan ngelihat dari satu sisi aja, tentunya ngulik lagi dong ya. Nah, ngulik nih, saya masukin di sini nih. Saya kulik-kulik. Nih buklet ya. Bukletnya. Lah gue pikir, wis hebat juga nih. Coba lihat, gue lihat dong. Edukasi gelarnya brand kayak KRL. Jadi, ya kan? Terus pengalaman kerjanya wis ada di mana nih? Komisioner PT ini, presiden direktur ini, presiden direktur. Dia jadi presiden direktur aja nih di berapa perusahaan nih. Terus sekarang masih jadi tech advisor Transjakarta. Nah nanti siapa tahu kita dapat gratis deh Transjakarta. Bilangnya temennya Safar. Padahal mah abang udah lansia juga. Tapi nggak boleh gratis ya Transjakarta ya, diskon. Macam-macam deh, bawa sendiri dah. Nih, coba lihat tuh. Iya ya, jadi bacain doa. Jadi secara kalau aku lihat juga nih dari edukasinya itu ya, dan pernah aku juga ketemuan kita ya, dia menceritakan sejak dari SMA dia ke Setan itu kan ikatan dinas, terus dia juga dapat lagi beasiswa ya sampai S3 ya kan. Nah di sini memang dia backgroundnya tuh majoring finance management gitu kan. Kalau lihat di sini ya, ini kan udah diverifikasi kan ya, nggak kita asal. Dan ternyata pengalaman berorganisasi, memimpin suatu perusahaan, dan itu kan pasti banyak orang ya. Benar-benar. Perusahaan itu sampai 2000 lebih lah, ini yang dia juga pernah infokan di waktu di presentasi itu ya. Benar. Berarti dia secara smart, secara ya kalau kita bilang kan ya ibarat kan kita pilih pemimpin juga harus cerdas gitu ya, senangannya ya kan. Terus itu pengalaman juga dong, nanganin orang yang begitu banyak dengan banyak banyak mau, tapi gimana dia bisa menyatukan dan membersamai karyawan-karyawannya, juga membawa perusahaannya jadi maju. Iya, dia pernah memimpin 2000 orang karyawan yang dia pimpin. Iya, kalau di sini sih kebanyakan nih kayak juga dia kayaknya nih kalau dilihat di Komisi PT Jejak Imani Berkah Bersama, berarti juga dia ada punya bisnis sendiri ya. Ya, dia owner perusahaan perjalanan umroh, haji umroh. Ada ya. Siapa tahu alumni dapat diskon. Nah, ujung-ujungnya dari diskon lagi kita ya. Ya kan, intinya kita mau mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di IKA 28 ya, yang dia juga kita punya program kerja seperti itu kan. Jadi gimana sih naikin potensi, waktu aku dengerin loh ya di waktu presentasi di kampanye terbuka, gimana sih kita meningkatkan potensi dari ikatan alumni ini gitu kan. Nah, potensi yang udah ada. Ingat nggak waktu dia presentasi di 28 ada yang menarik tuh. Apa tuh? Dia kan levelnya ya udah menengah ya di Direktorat Jenderal Pajak kan. Tapi karena nggak sesuai dengan hati nurani, tahulah kenapa ya, dia memutuskan keluar. Jadi sebagai dia udah mapan ANS, udah mapan sebagai ASNS di Direktorat Pajak, dia keluar resign. Wah, berani banget itu di usia. Berani. Kalau nggak idealis dengan kata hati kan nggak mungkin. Iya. Orang bilang kan, tahu sendiri lah, Dijen Pajak apa sih?
basah apa lembek tuh? Apa becek tuh? Katanya becek, tapi dia berani keluar, berarti dia keluar dari ASN ketika ini ya, kalau nggak salah ketika ikatan dinas desanya Ya udah selesai. udah selesai ya, dia mundur, tapi ternyata banyak yang Menarik dia. menarik dia ya, jadi direktur supaya benahin perusahaannya, Betul, udah betul. mau collab, yang apa ya, Ya, yang aku dapat ya, sih. satu poin saya anggap Saparnya boleh lah integritasnya. Yang Oh, penting iya. orang kan biarpun pinter begini kok integritas nggak ada, ya Susah udahlah ya, nothing kita kan, nggak nggak cocok. bisa untuk mikirin orang banyak tuh ya. Iya. Jadi susah. secara finansial mungkin dia juga udah mapan ya. Iya. Jadi kalau dipikir ngapain sih repot-repot gitu ya? Benar, Jadi benar. ketua IKA ya. Ya benar. Ibaratnya ketua IKA kalau dibilang apa? Ya mikirin sosial juga kan. Sosial Tapi dia pastilah. punya visi misi yang kayaknya udah pernah dijelasin tuh waktu itu ya. Dan juga pengalaman, background menangani orang banyak. Berarti kita butuh kan ya orang itu ya. Ya pokoknya kita mudah-mudahan kita nggak salah pilih. Ya kalau kita mungkin nggak salah pilih. Yang kita takut teman-teman kita salah pilih. Nah, salah pilih. Setuju nggak? Setuju dong. Teman-teman kita akan salah pilih. Ya menurut abang berarti kita kalau milih tuh yang kriterianya gimana? Udah tadi kan juga yang kita minta kan kita tahu tuh, ya kan? Ya, smart, terus amanah, ibadahnya bagus, pedaging pula, ya, dan lain-lain. Oh iya bang, ini kan gini ya, kadang-kadang nih kita nih ya kalau punya karir bagus, kadang-kadang tuh ada katanya mesti ada salah satu yang dikorbanin, apa keluarganya gitu. Terus abang kan udah pernah tuh berkunjung ke rumahnya, gimana tuh tentang keluarganya? Jalan gimana masih tetap? Kalau saya sih juga terkesan sama keluarganya. Dia kan punya anak 4. Yang tertua tuh udah semester 4 ITB. Ya, maksud saya dalam era sekarang ya, punya anak yang sekolah bener di institut atau universitas bagus itu nggak gampang. Yang bergengsi gitu bergengsi. ya. Punya uang sih banyak punya uang. Seleksinya banyak tapi walaupun ada uang kalau anaknya nggak mampu juga nggak ya, juga atau ya didikannya juga salah juga kan. Iya. Jadi nggak cuma mata uang. Nah itu ya buat saya tuh suatu nilai yang sangat bagus gitu. Jadi loh. Dia bisa menyeimbangkan. Baca deh. Dia kan juga punya pengalaman mengajar tuh. Oh iya ya benar. Bacain tuh, coba lihat. Nggak cuma sebagai direktur di berbagai perusahaan, tapi ternyata dia mempersembahkan ilmunya sebagai, kalau sebagai dosen pusing juga ya. Nah, itu dia. Di presentasi dia juga bilang gitu. Ternyata jadi dosen tuh pusing lagi meriksa mahasiswa, meriksa ujian. Ujiannya. Tapi ini banyak banget ya bang pengalaman teachingnya dia ya. Banyak. Di sini juga sebagai dia ngajar itu di banyak ini program di Universitas Indonesia ada, di Kelabat University, Matamen University, Bina Nusantara BINUS, Presiden Universitas, aduh banyak banget nih. Siakola University, Ikatan Akuntansi Indonesia. Gini, wah banyak biar teman-teman gampang. PT RNI, Persero. Nanti kita share aja nih, kan kita ada nih yang versi digitalnya. Oh iya ya. Kita share ada aja. Ya digitalnya. Ya biar orang buat sendiri aja. Soalnya lah. gini juga kan kita kalau milih nggak cuma penampilan, dia ganteng nih. Oh gitu. Sehingga kayak penampilan luar aja gitu ya kan. Kalau yang milih-milih ya ininya ya. Ganteng ya otak mungkin bisa pinter, ganteng bisa oke. Ganteng bisa oke ya. Mungkin yang agak berat ya satu tadi tuh, yang tadi lah kata Pak Haji itu teman saya yang senior bilang. Siapa tuh? Haji siapa? Jangan sebut lah, nanti gak enak. Nanti jangan sponsor. Ntar dimusuhin lagi. Yang penting ibadahnya bagus katanya. Yes. Dia cuma bilang ibadah bagus ya, berarti kita tinggal mengartikan aja maksudnya ibadah bagus itu gimana gitu. Iya ya, tapi kan itu ibadah bagus juga kita bisa melihat implikasinya dalam realnya kan. Ya kalau menurut aku sih sebagai kepala keluarga dia bisa ibaratnya membentuk atau keluarga yang cukup kuat ya. Sakinah lah gitu. Sakinah, tapi juga di kerjaannya sebagai karirnya melejit juga bagus, gitu ya. Banyak dipercaya orang lah ibaratnya. Itu dia. Gitu. Dan juga gue lihat juga Safar tuh meniti karirnya tuh bukan ujuk-ujuk udah enak. Dari bawah ya. Dari bawah. Dia kalau nggak salah di Gang Kutilang ya. Iya, di Gang Kutilang. Rumahnya dia orang dulu sekolah di STAN. Dia sebagai pegawai negeri, lanjutkan kuliahnya. Zamanku dulu ya, angkatan 80-an masuk STAN susah juga loh. Susah. Seleksinya berat juga ya. Susah. Nah, tapi dia berani keluar ya.
dari Oh iya, Ikatan Pajak. udah 16 tahun di ANS keluar dengan posisi jabatan udah bagus, pasti ada sesuatu yang nggak cocok. Ada sesuatu yang Yang nggak nggak cocok cocok, dengan yang dia. sesuai Yang berlawan dengan hati nurani. hati nuraninya, visi misi hidupnya dia Nah, tadi. buat saya gitu, sangat penting adalah orang yang punya hati nurani. Hati nurani, integritas, Nah, penting. tanggung jawab, ya terus amanah lah ya pastinya ya. Apalagi, Yan, nggak mau tanyain. Mau tanyain lagi. Gue jangan Nah, sulit kulik nih. kan ini kalau lihat ini dari edukasi pendidikan itu yang kita juga butuh ya untuk kita sebagai seorang pemimpin ya. Kegiatannya apa aja? Apa dia cuman ngulik-ngulik kerjaannya doang? Ada nggak sih kegiatannya? Oh enggak, Masalah? dia ya namanya juga sama kita, sama saya kan terutama beda 20 tahun. Ya untuk olahraga dia golfer. Golf ya juga. Golf. Padahal juga ikut. Padahal. Ya oke lah, masih dia itu posisinya tengah-tengah lah. Tua banget enggak, muda banget juga enggak. Dan saya rasa ideal ya. Dia kan 93. Angkatan kan Jadi yang umurnya sekitar berapa nih? 50 lebih ya. 50 ya, udah cukup mateng ya. Nah, dia kan mewadahi dari yang angkatan 69, 68, 69 sampai 2026 kan saat ini kan. Berarti kan 93 tuh kira-kira tengah-tengah tuh. Tengah. Jadi kata bisa ke bawah bisa. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Nah, satu lagi nih. Dia kan punya program bikin reuni akbar. Dan saya yakin dia nggak sembarangan. Banyak sih yang komen katanya program halu tuh. Nah, karena gini, yang lalu aja Ares udah suruh dia jadi ketua panitia, udah dikukuhkan di ketua panitia, dia bilang ditunda. Nah, Ya kan? Dia punya pertimbangan Punya pertimbangan. Nah, sekarang kenapa dibikin 2028? 8 dia rencanain. Kan masih 2 tahun. 2 tahun itu nanti berharapnya selama 2 tahun ini sudah dibentuk persiapan. Klub-klub kita olahraga kita udah bagus, klub yang apa namanya makin bagus, klub sosial kita makin bagus. Jadi pada saat nanti reuni akbar bukan hanya ketemu kondangan. Jadi itu ada kriaan kita bareng-bareng. Jadi kita udah saling ketemu gitu. Udah saling ketemu, sering berinteraksi. Nah, kita bikin. Iya, jadi kalau waktu di presentasi dia bilang fokusnya kumpul dulu tuh katanya. Nah, jadi sebelum kumpulnya dalam wadah-wadah yang misalnya klub olahraga, klub kesenian, ya kan, ada klub rohani juga yang dia akan mengaktifkan. Yang penting tuh 2 tahun nggak terlalu lama. Yang penting tuh kebanggaan nih atau ikatan sebagai alumninya cukup kuat gitu. Berarti nanti yang datang juga untuk reuni udah pada semangat kan ya. Bagus juga. Angkatan ke-60. Kalau kawin udah kawin berlian tuh. Bukan kawin emas lagi, ya enggak? Oh iya ya. Kayak orang udah cakep betul tuh. Bulannya pas, tahunnya pas, angkatannya pas. Kita rencanain kapan waktu di presentasi dia bilang rencananya tanggal 20 Oktober tahun 20 Agustus. 20 bulan 8 tahun 2028. Wah, kamu tahu pakai nanya lagi jebak gue lu ya. Aku ngetes gini memori Abang gimana nih? Abang kan suhu juga di angkatan. Oh iya. Angkatan udah termasuk sepuluh sebetulnya. Ya? Tapi masih semangat. Abang Yunan juga aku lihat nih masih aktif, juga bisnisnya aktif, profesinya aktif gitu kan. Masih ikut juga. Masih ikut. Naik motor bareng-bareng. Kan kita punya Andalan Bikers Club. Ada kita punya. Andalan Bikers itu. Biker naik motor. Oh, naik motoran. Motoran. Lumayan banyak anggotanya. Udah ada tuh Bikers ya. Udah ada. Nanti kita mau. Ngomong-ngomong Andalan apa sih Andalan? Andalan itu kan anak 28. Semoga sukses. Ya kan, sukses kan? Iya kan. Lu pilih Safar. Pilih Safar. Jangan yang lain. Jangan yang lain. Oke. Andalan tetap oke dan maju. Anak 28. Selamat ya. Selamat dong. Aduh.